Coba deh bayangin, cerita kita sebagai manusia, kisah Homo sapiens, jangan-jangan nasibnya bisa sama kayak dinosaurus. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah kemungkinan soal kemunduran dan kejatuhan spesies kita sendiri. Kita kan emang suka banget ya sama cerita dinosaurus. Makhluk raksasa yang pernah menguasai planet ini, terus musnah. Kutipan ini seolah-olah ngajak kita buat ngaca. Gimana kalau kisah kita, Homo sapiens, dilihat sebagai sebuah saga yang sama epiknya, dengan kebangkitan yang luar biasa, dan mungkin kejatuhan yang sama dramatisnya. Oke, cerita kita ini dimulai dengan sebuah paradoks. Sesuatu yang aneh banget yang jadi inti dari siapa kita. Ternyata, setiap langkah besar kita menuju puncak dominasi, selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada kelemahan baru yang diam-diam muncul. Gila ya, kalau dipikir-pikir, perjalanan kita buat jadi penguasa planet ini tuh panjang banget. Jutaan tahun kita cuma jadi pemain pinggiran, bukan siapa-siapa. Terus, dalam sekejap mata, dalam skala waktu geologis, tahu-tahu, boom, kita jadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa di muka bumi. Nah, disinilah paradoks kesuksesan kita kelihatan jelas. Setiap kemajuan besar ternyata ada biayanya. Contohnya, jalan tegak. Keren sih, tapi tulang punggung kita yang aslinya didesain buat merangkak, jadi harus kerja ekstra. Makanya kita sering sakit punggung. Terus, pertanian. Kita jadi bisa makan banyak, tapi karena cuma makan beberapa jenis tanaman, kita malah kena malnutrisi dan penyakit baru. Kita bahkan pernah hampir punah beberapa kali loh. Akibatnya, keragaman genetik kita jadi super rendah, jauh di bawah simpanse, yang bikin kita ini rentan banget sama wabah penyakit. Ini membawa kita ke sebuah ide yang, wah keren banget sih. Prinsip Karenina. Intinya gini, kalau kita sampai punah, ceritanya nggak akan sama kayak dinosaurus yang kena asteroid. Kejatuhan kita bakal jadi cerita yang unik, khas manusia, cerminan dari semua kesuksesan, kebodohan, dan pilihan-pilihan yang udah kita buat selama ini. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Justru di sini nih plot twistnya muncul. Ada sebuah kejutan besar yang mungkin nggak pernah kita duga. Gimana kalau momen puncak kejayaan populasi kita sebenarnya udah lewat? Dominasi kita ini skalanya benar-benar gila. Kalau kita timbang semua mamalia di bumi, 96%-nya itu cuma kita, manusia, dan hewan-hewan ternak kita. Artinya apa? Cuma sisa 4% buat semua mamalia liar di planet ini. Dari tikus kecil sampai paus biru raksasa, semuanya cuma kebagian 4%. Luar biasa. Oke, sekarang coba kita mundur ke tahun 1960-an. Bayangin suasananya. Ini adalah momen di mana populasi manusia meledak dengan kecepatan paling tinggi dalam sejarah kita. Nggak pernah sebelumnya, dan nggak pernah sesudahnya, kita berkembang biak secepat itu. Angkanya adalah 2,24% per tahun, itulah puncaknya. Sejak saat itu, walaupun jumlah kita terus nambah, laju pertumbuhannya sebenarnya terus melambat. Jadi, puncak kecepatan ekspansi kita itu udah lewat, udah di belakang kita. Lucu ya, di tahun 1968, semua orang panik soal bom populasi. Mereka takut kita bakal kebanyakan orang sampai kehabisan makanan. Tapi, lihat sekarang, realitanya kebalik total. Proyeksi terbaru justru menunjukkan populasi global bakal mencapai puncaknya, terus turun. Sebuah pembalikan arah yang nggak pernah disangka-sangka. Dan pergeseran demografis ini bakal mengubah peta dunia secara drastis. Negara-negara raksasa kayak Tiongkok dan Jepang diprediksi bakal kehilangan lebih dari separuh penduduknya. Sementara itu, negara seperti Nigeria justru akan melesat, jadi salah satu negara terpadat di dunia. Tatanan global bakal berubah total. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Ini bukan cuma soal ekonomi atau pilihan keluarga. Ada sesuatu yang lebih misterius, sesuatu yang lebih biologis yang lagi terjadi sama spesies kita. Dengerin deh kutipan ini. Ini beneran bikin merinding. Ada sebuah ancaman yang nggak bisa dijelaskan, yang mengintai masa depan kita. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi sudah masuk ke ranah biologi dasar kita sebagai spesies. Dan ini bukan cuma omong kosong, datanya ada. Penurunannya terjadi di seluruh dunia. Di Nigeria contohnya, penurunannya gila-gilaan, sampai lebih dari 72%. Secara global, rata-rata konsentrasi sperma kita udah deket banget sama ambang batas yang ditetapkan WHO sebagai tanda infertilitas serius. Ini bukan lagi masalah negara maju aja, ini masalah global yang menimpa kita semua. Jadi, dengan semua ini, di tengah kesuksesan kita yang ternyata rapuh dan populasi yang menurun secara misterius, kita sekarang ada di persimpangan jalan.
Masa depan kita sepertinya bergantung pada satu pilihan besar, pilihan antara dua takdir yang sangat-sangat berbeda. Konsep utang kepunahan ini serem banget sih. Bayangin aja kayak utang kartu kredit. Kamu bisa aja terus gesek, kelihatannya hidupmu baik-baik aja, padahal kamu sebenarnya udah bangkrut dan tinggal nunggu waktu ditagih. Nah, sebuah spesies bisa aja kelihatannya masih ada, tapi sebenarnya mereka udah bangkrut secara ekologis, dan kepunahan itu cuma soal waktu. Pertanyaannya, jangan-jangan kita udah ngelewatin titik itu? Biar kita lebih paham kalau ini bukan cuma teori ngawang-ngawang, mari kita lihat satu contoh nyata dari sejarah, kisah yang sangat kuat. Ini adalah kisah Rapa Nui atau Pulau Paskah. Bayangin sebuah peradaban maju di surga yang terpencil. Karena ambisi mereka membuat patung-patung raksasa, mereka menebang semua pohon di pulau itu. Habis. Ketika pohon terakhir tumbang, mereka nggak bisa lagi bikin perahu buat melaut cari ikan. Hasilnya, perang saudara, kelaparan, kanibalisme, dan peradaban mereka runtuh total. Ini adalah cerminan mengerikan dari apa yang bisa terjadi kalau kita melewati batas kemampuan planet kita. Jadi inilah dua jalan di depan kita. Skenario pertama, kita tinggal di bumi dan akhirnya bayar utang, menghadapi semua konsekuensi dari perbuatan kita. Kelaparan, perang, kiamat iklim. Skenario kedua, kita melakukan apa yang selalu dilakukan spesies kita. Kita kabur. Kita memperluas wilayah kita. Tapi kali ini, tujuannya adalah luar angkasa. Pilihan buat kabur ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi coba pikirin lagi. Sejak dulu, spesies kita emang kerjanya gitu kan. Kita ninggalin Afrika, kita menyeberangi lautan, kita bahkan tinggal di kutub utara yang super dingin. Homo sapiens itu emang jagonya mendorong batas. Jadi luar angkasa ya, itu cuma batas berikutnya yang harus kita taklukkan. Pesannya jelas banget, waktu kita nggak banyak. Jendela kesempatan buat memilih takdir kita sendiri ini sempit banget. Ironisnya, kita butuh populasi besar kita yang sekarang ini buat menghasilkan cukup banyak otak jenius untuk inovasi, tapi populasi itu sebentar lagi akan menyusut. Jadi, kita harus bertindak sekarang. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya cuma satu. Jalan mana yang bakal kita ambil? Apakah kita akan mengulangi nasib Rapa Nui dalam skala planet? Atau, apakah kita akan jadi spesies pertama yang berhasil melampaui tempat kelahirannya? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan segalanya.